Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'da. Para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang indah darinya dan sifatnya yang mulia, agar Allah menerima salat subuh berjamaah kita dan Allah maafkan segala kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepadanya, dan semoga Allah menjaga kita agar kita istiqomah di atas ketaatan kepadanya sampai datang kepada kita al-maut. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu dari bab akidah Islamiyah, karena seseorang manusia akan mengamalkan suatu amalan sangat dipengaruhi dengan keyakinan yang ada di dalam dadanya. Kenapa bapak-bapak hadir di masjid ini untuk sholat subuh? Kenapa Pak? Karena diperintahkan oleh Allah. Kenapa bapak-bapak mau diperintahkan oleh Allah? Kenapa kita mesti jadi orang yang takwa? Kan begitu seterusnya, nggak bisa habis nantinya. Ya, karena kita pengen selamat Pak. Ya, karena ingin selamat maka Allah suruh kita mengikutinya. Berarti kalau di hati kita ada keinginan untuk selamat, itulah al-aqidah. Kenapa kita sholat subuh berjamaah dan lain-lain? Karena kita ingin selamat, dan Allah memerintahkan kita agar selamat, maka ikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu Allah menyuruh kita beribadah mengikuti nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-31, menyuruh Nabi berkata, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan ini kepada semua manusia, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Ya. Jadi Allah mewahyukan kepada beliau agar manusia yang ingin dicintai oleh Allah wajib mengikuti beliau. Karena hukum asal perintah dalam Quran dan Sunnah, hukum asalnya apa? Wajib, sampai datang dalil yang memalingkan kewajibannya. Kata Allah, yuhibbukumullah, kalau engkau ikuti aku, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Kenapa seringkali Allah menyuruh kita meminta maaf kepadanya? Di dalam Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan seterusnya. Kenapa? Karena telah ditetapkan oleh Allah saya dan antum berdosa, cenderung berbuat dosa. Bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata, setiap keturunan Adam cenderung berdosa, cenderung Pak. Tapi enggak cukup sampai situ, kata Nabi, wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik mereka yang berdosa segera. Iya, makanya kita butuh ampunan Allah, dan untuk mendapatkan ampunan Allah mengikuti Nabi SAW. Apa yang mesti kita ikuti dari beliau? Bukan cuman istrinya banyak, bukan itu. Itu bagian dari sunnah beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang datang dari Rasul, fakhudhuhu, ambil. Wa manahakum anhu, dan yang dilarang tinggalkan.
Jangan dibalik. Yang diperintahkan Nabi ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan. Siapa kita ini? Kita bersyahadat bukan? Bang Muhammad. Nah, namanya Bang Muhammad, saya ingat Bang Muhammad namanya. Antum bersyahadat kan? Dalam tasyahud antum, apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu janji kita itu. Aku bersaksi tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad hamba dan utusan Allah. Apa konsekuensinya? Mengikuti beliau. Apa saja yang datang dari beliau, apa saja. Mau akhlaknya iya, ya, cara berjalannya iya, fisiknya iya, apalagi ajarannya harus kita ikuti sebagai bukti bahwa kita bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan barang siapa yang mengikuti beliau, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, may yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mengikuti beliau, mentaati Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah. Apa pemahamannya? Barang siapa yang tidak mengikuti Rasul, jelas nggak mentaati Allah. Bagaimana antum dan saya bisa sholat subuh dengan memulai takbiratul ihram kalau nggak ada Rasul? Bisa antum? Ada dia di Al-Quran. Kalau sholat memulai dengan takbiratul ihram, bongkar itu Pak, 114 surat, 30 juz. Ada? Nggak ada. Adanya di mana? Di sunnah Rasul. Jadi kita ini Pak disuruh Pak saklek mengikuti beliau. Tidak boleh menjadikan selain beliau sebagai idola. Tidak boleh. Bahkan tidak boleh menjadikan hawa nafsu kita sebagai idola. Tidak boleh. Kata beliau, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai aku melebihi cintanya kepada diri-diri mereka sendiri. Atau kama qol. Jadi antum cinta sama hawa nafsu, kalau kadar cintanya sama dengan cinta kepada Rasul, nggak sempurna iman antum kepada beliau sallallahu. Sampai kita totalitas mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 18, "Tsumma ja'alna ka'ala syari'ati minal amr." Kata Allah, kemudian kami jadikan kamu Muhammad dan semua umatmu ala syari'ati minal amr, di atas syariat urusan agama. Fattabi'ha. Ada perintah dari Allah tuh, maka ikutilah. Ha kembali ke siapa? Syari'ati minal amr, syariat Allah. Kembali ke syariat Allah itu. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu daripada orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi nggak boleh ikuti hawa nafsu, apalagi hawa nafsu amarah yang mengajak orang kepada kesesatan, kebencian, kebodohan. Kita mau tidak Pak disebut oleh Allah bodoh Pak? Enggak mau Pak. Karena zaman itu zaman yang sudah dihapus oleh Nabi SAW. Itu zaman jahiliyah. Datang beliau SAW, kebodohan itu dikikis. Bukan Abu Lahab itu bodoh, IQ-nya rendah. Bukan. Abu Thalib akhir tidak. Mereka orang-orang pandai. Yang bodoh apanya? Al-akidahnya, keyakinannya bahwa Allah yang ada di langit itu terlalu jauh untuk mereka minta doanya. Maka mereka membuat al-ilah diganti dengan al-latta di bumi. Allah yang di langit al-aziz, maha perkasa, diganti dengan al-uzza di bawah. Kan bodoh itu, tidak? Iya. Ya. Jadi yang dibetulkan oleh Nabi SAW apanya? Akhlaknya. Oh, kok akhlak sih? Iya. Kalau antum dan saya Pak suka membaca innama bu'istu liutamima makarimal, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya apa itu? Oh, harus ramah, senyum. Itu nomor 10.
Yang pertama itu, nomor pertama, akhlak kepada siapa? Allah. Nggak boleh kita tidak mentauhidkan Dia. Dan di antara bentuk tauhid kita kepada Allah, wajib mengikuti Nabi dalam segala perkara. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah." Enggak pantas bagi mukmin laki-laki dan perempuannya, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu urusan, an yakuna lahumul khiyarah, ada bagi orang itu pilihan. Nggak boleh ada pilihan kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu dengan ayat dan hadisnya. Nggak boleh lagi ada pilihan bagi kita. Wa may yasillaha wa rasulahu, lihat Allah tutup ayat itu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa itu? Menjelaskan ayat sebelumnya itu. Barang siapa yang bermaksiat, artinya mendurhakai ketetapan Allah dan Rasulnya, faqad, lihat Allah telah mengatakan, maka sungguh, takkid, dikuatkan oleh, maka sungguh orang itu dhalalan mubina, dalam kesesatan yang nyata. Kesesatannya kelihatan, ditampakkan oleh Allah, sesat dia. Mau? Jangan. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah tetapkan dia dalam kesesatan yang nyata. Ini nggak main-main, Pak. Yang menetapkan siapa? Zat yang menciptakan semua kita. Ya kalau antum cuma diledek sama teman-teman, ente mah sesat, cuma seorang. Yang banyak orang mengatakan saya nggak sesat kok. Yang mengatakan sesat dia. Mau lari kemana kita? Bisa dipahami, Pak? Ya, ternyata Pak, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga illa man aba. Kecuali yang nggak mau. Ada orang yang nggak mau ya? Ada. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ya'ba? Siapa itu orang yang enggan? Mari kita lihat sabda beliau. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah, yang mentaati aku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang menentangku, yang durhakai aku, yang enggak ngikuti petunjukku, dialah yang enggan masuk surga. Kalau enggak surga kemana, Pak? Enggak ada dua tempat, enggak ada tempat yang ketiga ya. Cuman ada dua tempat di akhirat. Allah berfirman kepada malaikatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada kepada siapa? Malaikat. Ya, lil malaikati. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat berkata, ya kata Allah kepada malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan satu kaum atau seseorang yang merusak bumi dan menumpahkan darah di sana? Kenapa malaikat mengatakan bahwa khalifah yang Allah ingin jadikan itu akan menumpahkan darah di muka bumi? Berkata para ahli tafsir bahwa sebelum ayat ini turun, di surga itu Pak didiami oleh para jin dan malaikat. Para jin-jin itu Pak termasuk iblis laknatullahu alaihi, karena iblis ada kalangan jin. Jadi mereka semua ada di surga. Lalu jin-jin ini merasa bangga. Dia mendolimi jin-jin yang kecil sampai tertumpahlah darah di surga. Makanya malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti merusak dan menumpahkan darah? Itu kata Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Sementara kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Apa kata Allah? Ini
a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya kata Allah, aku ini lebih tahu dari kamu. Iya tidak? Ayat ini Pak menjelaskan kepada kita tidak boleh berkata-kata tanpa ilmu, tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada ayatnya, dalil Al-Qur'annya dan sunnahnya, wajib tunduk. Ayat ini mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku mengetahui yang kamu tidak ketahui. Buktinya Pak, ketika Allah mengutus para nabi-nabi di muka bumi, sejahtera atau enggak sejahtera makhluk yang ada nabi di tengah-tengah mereka? Sejahtera. Manusia menjadi taat kepada Allah. Makanya tidak boleh mengatakan kalau menurut saya, enggak boleh. Ya, memang agama ini punya saya. Agama ini milik siapa? Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah wahai manusia, agama ini milik Allah. Bukan milik kita, bukan menurut saya, bukan menurut Allah, menurut Rasulnya. Begitu cara pandang kita beragama. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan 74, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina." Kenapa ayat ini saya turunkan? Karena ayat ini mengandung penjelasan kepada kita bahwasanya Allah menginginkan kaum muslimin menjadi pemimpin. Allah berfirman, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyujuk mata dari pasangan dan keturunan kami, dan jadikanlah kami dan keturunan kami sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa. Gitu Pak. Jadi ternyata kepemimpinan ada dalam syariat yang mulia. Allah berfirman dalam surat Shad kepada Daud alaihissalam, ya Daud, ya wahai Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa yang diganti. Jadi khalifah itu Pak, sesuatu yang diganti. Ada saatnya bergantian, itu namanya khalifah. Apakah Nabi Adam masih hidup sampai hari ini? Hah? Nabi Adam khalifah, diganti. Kenabiannya berakhir, nabi berikutnya, nabi berikutnya, nabi berikutnya, terus begitu namanya khalifah. Presiden apakah terus menerus? Enggak, ada masanya khalifah, diganti terus begitu, ada masa pergantiannya. Kata Allah, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu penguasa di muka bumi. Apa kata Allah? Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka berikan keputusan di antara manusia dengan hak, dengan benar. Maksudnya hak dengan benar apa Pak? Dengan kitab suci. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari sisi Tuhanmu. Ya, jadi nggak boleh kita ngomong benar, tapi nggak ada dalilnya, nggak boleh. Mesti ada dalilnya. Karena al-haq min rabbik, pasti dia turunkan dalilnya, pasti. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ini masyhur Pak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur wa ulil amri. Nah, wahai orang-orang beriman, dipanggil Pak Indra, saya, Pak Badarno, Pak Solihin, teman-teman dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan penguasa di antara kalian. Siapa yang nyuruh? Allah tabaraka wa ta'ala. Yang nyuruh bukan Nabi Pak, Allah yang menyuruh mentaati penguasa. Kemudian apa kata Allah? Allah tahu Pak, nanti kita akan berpecah belah, akan berpisah-pisah, bertengkar tentang kepemimpinan. Allah firmankan, fa in tanaza'tum min syai', kalau kamu berselisih tentang sesuatu dalam hal apa saja termasuk kepemimpinan,
farudduhu ilallahi wa rasul. Kamu kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kepada Al-Quran dan sunnahnya. Jangan pakai ini, pakai itu tuh di belakang tuh, yang banyak di belakang. Apa itu? Al-Quran dan sunnah nabinya. Jangan pakai kepala kita. Kepala kita lemah, Pak. Isinya apa? Gorengan, kopi. Itu isinya. Kalau Al-Quran isinya apa, Pak? Bagaimana cara menggoreng supaya berkah? Itu Al-Quran. Supaya bisa menghidupi keluarga. Itu isinya, petunjuk. Barang siapa yang menjauhi Al-Quran dan Sunnah, sesat dia. Iya. Dia nggak tahu bagaimana cara berbicara, nggak tahu cara bagaimana berpidato, membantah, berjidal, berdebat, nggak tahu. Akhirnya keluarnya apa? Hawa nafsu. Nabi SAW bersabda, jadi ada dua golongan, Pak, yang Allah masukkan ke dalam Al-Quran sebagaimana semua manusia, tapi Allah pisahkan keduanya. Yang pertama, kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini. Dan Allah mengatakan, sembahlah Tuhanmu, jangan kau sekutukan dia dengan sesuatu apapun, berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah gandeng berbakti dengan at-tauhid. Yang kedua, Allah masukkan ulil amri, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian, kata para ulama. Kalau Allah gandengkan tauhid dengan di bawahnya, yang di bawahnya ini hati-hati salah berbuat. Makanya boleh nggak durhaka sama orang tua? Nggak boleh, karena digandeng sama tauhid. Boleh nggak durhaka sama penguasa? Nggak boleh, digandeng oleh tauhid. Loh, kok nggak boleh? Nanti kita bahas. Kata Nabi yang mulia, kulluhum ra'in. Setiap kalian pemimpin. Jadi kita mikirin, Pak, pemimpin yang di atas, Pak. Kita nilai dia. Wah, kayaknya nggak bagus nih menurut saya. Ya. Akhirnya dipilihkan 3 paslon. Kita nilai, wah yang satu kayaknya bukan orang Jawa. Kita nilai, Pak. 1, 2, 3 kita nilai. Sampai di rumah anak kita nanya, Pak nggak ke masjid? Udah kamu aja. Kita nilai paslon. Berani kita nilai orang lain, tapi kita melupakan diri kita sendiri. Kata Nabi apa? Kulluhum ra'in. Setiap kalian pemimpin. Apa kata beliau? Famas'ulun an ra'iyati. Akan ditanya kalian semua ini, termasuk saya, kalian DKM, bahkan istri kita ditanya oleh Allah. Kata Nabi yang mulia apa? Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zauji. Seorang wanita, istri, menjadi pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan ditanya nanti tentang kepemimpinannya. Bahkan kata Nabi, seorang budak pemimpin di dalam rumah majikannya, dia akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Kita menilai pemimpin kita dengan sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Apa Pak Solihin tiap hari baca buku politik? Yang dia baca Al-Quran, Pak. Dia nilai orang lain dari sisi politiknya. Dia nggak bisa apa-apa politiknya. Nggak boleh orang berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Allah larang dengan surat At-Taubah ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut-ikutan tentang sesuatu yang kamu nggak ada ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan dada kalian, maksudnya apa? Hati, akan dimintai pertanggungan-jawab. Kalau antum dipanggil polisi, Pak, ada panggilan, Muhammad datang besok ke kantor polisi. Itu nggak bisa tidur, Pak, 2 malam ya. Kantor polisi yang manggil. Ada apa ini? Yang manggil Allah Subhanahu wa taala.
Disuruh kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kamu perbuat dulu. Mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tidak keluar lisan itu dari lisan seseorang kecuali ada malaikat yang mencatatnya dari dekat. Ucapan akan dipertanggungjawabkan, hati akan dipertanggungjawabkan. Pendengaran antum suka dengerin sampai antum lupa sama sholat, ditanya. Antum buka YouTube nonton, ditanya. Mau kemana kita ini? Ya, jadi Allah menyuruh kita untuk kembali kepada diri-diri kita juga. Kalau kita menilai paslon, nilai juga buat kita. Apa kita udah beres ibadahnya kepada Allah? Berkata beliau, bahwa Nabi SAW bersabda, lihat ini Pak. Kata beliau, "Ma min abdi yastar'ihillahu ra'iyatan." Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya, yamut, kemudian dia meninggal, yauma yamut, padahal saat dia meninggal, wa huwa ghasyun li ra'yatihi, dia berkhianat terhadap apa yang dia pimpin, illa haramallahu al jannah, melainkan Allah haramkan. Ayat ini berbicara kepada siapa? Kata Nabi, barang siapa atau tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin yang ada di bawahnya. Masuk nggak Pak Badarno? Kan ada istri dan anaknya. Masuk dia. Antum masuk semua. Bukan cuma presiden. Ayat ini berlaku buat presiden dan kita. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba diberikan amanah untuk memimpin yang di bawahnya. Siapa yang kita pimpin? Istri, anak. Kemudian kita berkhianat, kita nggak ajarin di agama, tapi kita nilai orang lain. Kata Allah, kata Nabi, orang ini diharamkan baginya. Datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, anakku durhaka kepadaku. Bagaimana durhaka? Pokoknya dia durhaka sama aku, cambuklah dia. Umar bin Khattab khalifah Pak, nggak menerima khobar ahad. Dipanggil khobar yang kedua, panggil anakmu kemari. Dipanggil anaknya, wahai anak, engkau durhaka kepada bapakmu, aku cambuk engkau. Tunggu dulu wahai khalifah. Gitu. Jadi rakyat boleh diskusi dengan khalifah? Iya. Demikian pula khalifah diskusi dengan rakyatnya, open house namanya. Diskusilah keduanya. Apa kata si anak? Jangan kau cambuk aku, karena bapakku tidak memberikan aku 3 hak. Yang pertama, dia tidak memberikan namaku dengan nama yang baik. Dia memberikan aku nama kumbang tanah. Anaknya namain kumbang tanah Pak. Ada nggak Pak yang namain anaknya di zaman kita dengan nama-nama hewan? Banyak Pak. Ya. Yang kedua, kata pemuda ini, dia nggak memberikan ibu yang baik bagiku. Maksudnya apa? Ibunya enggak penyayang, ibunya enggak mengasihi si anak. Dan yang ketiga, bapakku tidak pernah mengajarkan satu huruf dari Al-Quran kepadaku. Kena nggak kita itu? Ya, mau menilai orang lain, kita nggak pernah ngajarin anak istri kita baca Quran. Apa nggak nanti dicambuk? Kalau Umar masih hidup Pak, barangkali kita berjejer Pak, dicambukin oleh beliau. Ya, jadi janganlah kita menilai sesuatu yang besar sementara kita lupakan diri kita sendiri. Seperti apa itu Pak? Lilin. Lilin itu memberikan cahaya tidak? Tapi membakar dirinya sendiri. Jangan seperti lilin. Lalu apa yang dimaksud dengan ulil amri? Pemimpin. Ketika Allah menjelaskan kepemimpinan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, para sahabat Pak menafsirkan ulil amri itu. Ya. Kan berarti kita belajar nih dengan riwayat Pak. Jadi kalau antum belajar hendaknya dengan riwayat. Jadi bukan dengan kepala saya, kepalanya ustadz, jangan. Nanti antum akan menjadikan ustadznya idola. Kata ustaz saya nggak gitu. Nah gitu. Biasain, jangan ngaji begitu. Biasain, ustaz dalilnya apa itu? Antum catat dalilnya.
Makanya kalau ngaji zaman sekarang jangan nyender, Pak. Bobo jadinya. Nah ini kan nasihat, ya enggak? Ya, kalau nyender tuh bobo. Akhirnya, wah boleh tuh kita menilai orang. Jadi yang tadi ada kata nggak boleh jadi boleh jadinya. Ya, nyindir tapi kan boleh, Pak, ya. Kata para pesahabat, Pak, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, ulil amri itu penguasa, mutlak penguasa, siapa saja. Kemudian dari Jabir, juga sahabat Nabi, dan Al Hasan Basri, tabi'in, dan Atha berkata, ulil amri itu ulama dan ahli fikih. Kemudian sahabat Nabi yang lain mengatakan bahwa ulil amri itu sahabat Nabi. Kemudian Ikrimah, seorang mufassir, mengatakan ulil amri itu Abu Bakar dan Umar. Jadi di tengah para sahabat itu mereka memiliki perbedaan pendapat tentang ulil amri, namun merujuk kepada satu pemahaman bahwa ulil amri adalah yang mengurus urusan di bawahnya. Ya, makanya gubernur ulil amri, ya, Amr bin As gubernur, Hajjaj bin Yusuf gubernur. Kemudian di atasnya khalifah, gitu. Nah sekarang tidak ada kekhalifahan, adanya apa? Imamul A'zam, kepala-kepala besar, namanya presiden. Itu namanya Imamul A'zam, bukan khalifah lagi, tetapi masuk dalam pengertian ulil amri mereka, karena mereka mengurusi urusan manusia. Pak Ade kalau nikah, udah nikah? Enggak, udah ya. Kalau nikah itu mendaftarkan tidak, Pak, ke kantor urusan agama. Untuk apa kita laporkan, Pak? Supaya tidak terjadi kezaliman kita terhadap istri kita. Kalau tidak, Pak, laki-laki itu enak aja, Pak, ya, selingkuh sana, selingkuh sini, istrinya ditinggal, nggak dikasih nafkah. Iya. Dengan adanya penguasa dikasih, kalau kamu meninggalkan istri sekian lama, jatuh hukuman kepada Anda, bayar jizyah dan seterusnya. Begitu diatur oleh pemerintah. Yang menetapkan 1 Ramadan siapa, Pak? DKM? Nggak boleh, Pak. 1 Ramadan, 1 Syawal harus pemerintah, supaya Sabang sampai Merauke nggak ribut. Orang diatur aja nggak mau, apalagi nggak diatur. Yang diatur aja berbeda-beda, apalagi nggak diatur. Ya tidak. Ya, kalau pencuri itu nggak ditangkap, Pak, setiap rumah akan kecurian. Diatur oleh ulil amri. Itulah ulil amri. Dengan segala yang ada pada diri mereka. Ulil amri itu adil semua atau nggak adil semua? Ada yang adil, ada yang nggak adil. Dari mana Anda tahu? Mari kita lihat. Bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karaha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa inna amara bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Lihat kata Nabi SAW, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, apa-apa yang dia sukai atau apa-apa yang dia benci dari penguasanya. Siapa yang nyuruh mentaati? Nabi yang mulia. Kata beliau, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Saya khawatir, Pak, apabila ada di antara kita yang masih ngeyel dengan hadis ini, sulit nanti hidupnya. Karena yang berbicara wahyu. Dan barang siapa yang menentang wahyu, mendahulukan akal dan hawa nafsunya, Allah mengatakan dia lebih afdal dari kal an'am. Apa itu an'am? Binatang ternak. Tahu sapi, Pak? Sapi atau kerbau? Kenapa dia dicocok hidungnya? Hah? Nah, kalau ada orang yang sudah datang wahyu padanya, yaitu dicocok hatinya dengan dalil, masih ngeyel, dia lebih rendah dari sapi yang dicocok hidungnya. Orang sapi bebek saja kalau diangon itu nurut apa enggak?
nur, kanan dia, kiri, ada manusia dikasih wahyu ngeyel. Apa nggak lebih buruk daripada angonan tadi? Nggak boleh kita ini berdebat dengan wahyu, nggak boleh Pak. Kepala kita ini kecil, isinya ya ini tadi aqua, gorengan, kopi ya. Jadi Nabi mengatakan wajib mendengar dan taat kepada penguasanya, apa-apa yang dia sukai dari penguasanya atau yang dia benci. Kemudian beliau mengatakan kecuali apabila mereka menyuruh berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis ini dilecehkan Pak oleh sebagian ikhwan. Tuh, lihat tuh, kalau mereka berbuat maksiat nggak boleh dengar, nggak boleh taat. Mari kita lihat bagaimana para sahabat menafsirkan hadis ini. Kata para sahabat Nabi dari pentolan mereka, Abdullah bin Abbas mengatakan nggak boleh dengar, nggak boleh taat. Maksudnya bukan berontak, bukan mencela di hadapan masyarakat manusia, bukan. Itu kata para salafus soleh. Lebih soleh mana kita dengan mereka? Ya, lebih soleh para sahabat. Mereka dididik langsung dari tangan Nabi SAW. Adapun saya dan antum nggak bertemu dengan beliau, cuman baca hadisnya saja. Para sahabat melihat Nabi gemetaran mendapatkan wahyu, melihat. Mereka bertanya, apa itu wahyunya, apa maknanya? Dijelaskan oleh Nabi. Antum dan saya kan enggak. Makanya mereka lebih berhak untuk diambil ilmunya. Ya, karena dada mereka isinya apa? Ridho kepada Allah. Allah jamin mereka dengan At-Taubah ayat 100. Mereka ridho kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, la ta'ata fi maksiatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Enggak boleh taat kepada siapa saja. Apakah penguasa DKM? Kalau penguasa dan DKM bermaksiat kepada Allah, enggak boleh taat. Tapi jangan berontak. Kenapa? Dilarang kita mencela seorang muslim. Kata Nabi yang mulia, mencela seorang muslim fasik, membunuhnya kufur. Mencelanya aja nggak boleh Pak. Jadi gimana dong? Bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, alaika sam'a wa ta'a fi usrik wa yusrik wa mansyatika wa makrahik wa atharatin alaik. Hendaklah kalian semuanya mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan kalian rela atau dalam keadaan kalian tidak suka, dan saat ia lebih mengutamakan haknya daripada kalian. Disuruh apa? Dengar dan taat. Berat apa enggak? Berat. Makanya masuknya ke akidah, bukan ke amalan fikih. Bukan, ini bukan fikih, bukan akidah ini Pak, yang menyebabkan saya dan antum selamat amalnya. Kalau fikih kan boleh berbeda enggak? Boleh. Antum sholat waladhdallin amin, ada yang baca Al-Fatihah, ada yang diam, silakan, ada fikihnya itu. Tapi akidah nggak boleh berbeda. Menyimpang dari akidah Islamiyah, jatuhlah ke akidah yang menyimpang. Siapa? Sekte yang suka mencaci maki penguasa. Sekte apa? Akidah apa itu? Khawarij. Dari Zulquwaisirah, orang yang rambutnya gundul pelontos, berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, disebut nama Nabi, wahai Muhammad, i'dil, berlaku adillah kamu. Coba lihat, Nabi disuruh begitu Pak. Itulah Pak, dari mereka kata Nabi nanti keluar manusia yang baca Qur'annya cuma sampai tenggorokan, nggak paham artinya. Dia melesat seperti anak panah melewati busurnya, berbicara tanpa cuman semangat doang gitu. 14 abad yang silam sudah dikabarkan oleh Nabi, nanti akan keluar dari orang ini orang yang berbicara tentang agama cuman sampai tenggorokan. Tapi kalau kalian dibandingkan dengan orang ini, kalian nggak ada apa-apanya. Sholatnya kalian, puasa kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan orang. Wow, mereka luar biasa Pak, ahlul ibadah. Tapi ilmunya cuman sampai tenggorokan. Mereka menjauhi ulama,
nggak pernah baca ilmu, nggak suka ilmu dalam dadanya, yang dikedepankan kepala dan dadanya, hawa nafsu. Itulah diantara ciri Khawarijun. Maka Nabi mencela mereka. Al-Khawarij kilabun nar. Al-Khariju kilabun nar. Khawarij itu Pak, anjing-anjingnya neraka. Sampai Nabi mencela akidah mereka karena keluar dari akidah Islamiyah. Nabi dipanggil, Muhammad berbuat adillah. Nabi digituin Pak. Kalau kira-kira antum melihat bagaimana Pak? Marah kita. Ini orang lancang ini kepada Nabi SAW. Dan Nabi saat itu sebagai apa? Khalifah. Itulah yang diinginkan Islam. Ambil dari beliau, pakai pada hari ini. Beliau khalifah. Ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, datanglah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat hilal. Abdullah bin Umar melihat hilal, disampaikan ke siapa? Ke khalifah Nabi yang mulia sallallahu. Jadi jangan antum melihat hilal puasa besok sendirian, enggak boleh, sampaikan kepada khalifah. Itulah madhab ahlu sunnah. Jangan sendiri-sendiri. Bersabda beliau, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah mengatakan yang benar kepada pemerintah yang durhaka. Lihat tuh Pak, disuruh oleh Nabi kita berbicara yang benar di hadapan penguasa dengan ucapan yang benar. Alkitab wa sunnah laisa ra'i, nggak boleh dengan akal. Wahai khalifah, ya kamu nih nggak adil. Lihat itu, ya jemaah Ar-Royan nggak punya mobil. Kata khalifah DKM-nya, kamu doang yang nggak saya kasih, yang lain saya kasih, periksa aja. Mau ngomong apa kita? Karena apa? Ar-Royannya nggak pernah ngirim data ke pemerintah. Salah siapa? Begitu udah marah-marahin pemerintah. Ternyata kita nggak lapor. Ya Allah, Engkau nggak berikan aku rezeki. Dipanggil 5 kali nggak mau. Pengennya dapat rezeki, nggak pernah ngelapor ke Allah. Gimana Allah kasih kita rezeki? Berarti yang nggak sehat siapa? Kita yang nggak sehat. Ya, mari sehatkan diri kita. Jadi kata para ulama Pak, mengatakan kebenaran itu di hadapan pemerintah yang durhaka, maksudnya pemerintah kalau kita ngomong yang benar kita bakal ditangkap gitu. Bukan mereka yang sembarang, tidak ada dobitnya nih. Hadis ini disarah oleh para ahlinya dan mengatakan kebenaran kitabullah wa sunnah Nabi. Ya penguasa, sesungguhnya Allah berfirman, nabinya bersabda A, B, C. Begitu nggak antum menasihatin pemerintah? Kagak. Nggak boleh Pak, menasihati pemerintah mesti dengan kebenaran, dalil, sehingga mereka kena dengan dalil. Apa bukti lain? Nabi mengikat seorang musyrikin di dalam mas, buat apa? Memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Baru mereka tuh Al-Quran begitu dahsyatnya. Itu cara kita menasihati mereka. Lalu bagaimana sikap kita kalau mereka itu enggak sepihak dengan kita? Sudah kita bahas tadi. Kemudian Nabi bersabda, man ra'a min amiri syai'an fakarihahu. Lihat, barang siapa yang melihat pemimpinnya sesuatu hal yang tidak disukainya, kata Nabi, falyasbir, maka bersabarlah. Kemudian kata beliau, hendaklah dia bersabar karena sesungguhnya tidak sekali-kali seseorang memisahkan diri dari jamaahnya lalu dia mati illa mata mitatan jahiliyah. Kalau ada orang yang nggak sabar dengan penguasanya, masih mencaci makinya, dia mati dalam keadaan itu, kata Nabi, mati dalam keadaan jahiliyah. Mau apa enggak kita? Beliau bersabda, kata beliau, innakum satulqauna ba'di atharatan. Kata beliau, sesungguhnya kalian nanti akan menemui atharoh. Siapa itu atharoh? Pemerintah yang tidak memenuhi hak rakyat. Terjadi apa enggak? Terjadi. Ya, 14 abad yang lalu Nabi udah tahu kok. Kita aja yang nggak mau tahu hadis-hadisnya.
Kemudian kata beliau apa? Fasbiru, maka hendaklah kalian bersabar hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di mana? Di telaga. Berarti hadis yang mulia ini menunjukkan yang enggak sabar dengan keburukan penguasa enggak bisa bertemu beliau di telaga. Waliyadzan billah. Sementara Bapak, semua ulama akidah sepakat, barang siapa yang minum di telaga Nabi tidak akan kehausan di padang mahsyar. Maksudnya apa? Mendapatkan keringanan. Nah, barang siapa yang diusir oleh Allah dari telaga Nabi, wallahu ta'ala alam, nasibnya di akhirat masuk ke dalam di luar 7 golongan yang Allah naungi, dia nggak masuk dalam 7 golongan. Kepanasan. Kemudian bagaimana cara kita menasihati pemimpin? Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin tentang suatu perkara, maka janganlah dia menampakkannya secara terang-terangan. Hendaklah dia mengambil tangannya secara menyendiri. Bila pemimpin tersebut mau mendengar nasihat, itu yang terbaik. Jika dia enggan menerima, kata Nabi, sungguh yang memberi nasihat telah melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Gampang apa susah? Gampang. Kita tulis surat, Pak, kepada yang kami hormati BPK Joko Widodo, kirim surat. Ya, nggak sampai kata siapa. Kata siapa nggak sampai. Apa Allah nggak mampu menyampaikan nasihat kita kepada penguasa? Kalau orang mengatakan nggak sampai, dia berbicara dengan akalnya, bukan dengan imannya. Ya tidak? Allah itu lebih dekat nggak dengan kita? Lebih dekat dari urat leher. Maksudnya apa? Zatnya? Bukan. Bi ilmihi, dengan ilmunya. Allah tahu nggak apa yang berada dalam hati Pak Iman? Tahu? Antum sebelahnya tahu nggak? Antum nggak tahu sebelahnya. Allah tahu kok. Bahkan Allah tahu semua isi hati kita hari ini. Bahkan Allah tahu apa yang akan kita rencanakan. Allah tahu. Dialah Al-Basir, yang maha mengetahui, Al-Latif, yang maha teliti. Nggak bakal salah dia itu. Bagaimana nanti antum dimakamkan, di mana kapannya, Allah tahu tidak? Tahu. Masa kita mengatakan nggak nyampe? Betul nggak nyampe. Memang tukang posnya nggak sampai ke sana. Tapi niat antum sampai tidak? Innamal a'malu. Kalau ada orang yang menyaksikan kemampuan Allah, orang ini bergeser nih, hati-hati. Khawatirnya dia masuk ke dalam akidah-akidah yang perlu dibetulkan. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya, jangan sampai kita sedikit pun, Pak, menyaksikan kemampuan Allah. Makanya orang-orang ateis, Pak, mencoba mengganggu kita. Allah itu mampu nggak melakukan sesuatu? Iya. Kalau gitu Allah mampu nggak menciptakan Allah? Lihat cara mereka. Iya kan? Kalau antum nggak belajar akidah, antum jawabnya apa? Iya juga ya. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Betul tidak? Belajarlah kita ini, Pak. Mumpung umur masih ada. Belajar akidah itu penting. Kan orang ateis mengatakan begitu. Kalau Allah mampu menciptakan segala sesuatu, ciptakan dirinya sendiri. Coba lihat. Kalau antum nggak ngaji, antum maka iya juga ateis jadinya. Maka mana kita pilih? Petunjuk Allah atau petunjuk kepala sama dada kita? Petunjuk Allah. Ya, jadi kata Nabi, barang siapa yang ingin menasihati pemerintah, pegang tangannya. Kan nggak bisa, Ustaz. Kan teksnya ini dohirnya, Pak. Tapi para ulama mengatakan kalau kamu nggak bisa berduaan dengannya, berduaanlah secara kias. Gimana caranya, Pak? Tulis surat, kan berduaan. Dari Abdul Aziz Abu Umar kepada Bapak Presiden. Nabi menulis surat nggak, Pak? Kepada pembesar Rum. Mim Muhammad Rasulullah ila azimur Rum, kepada pembesar Rum. Nulis surat berdua oleh pembesar Rum. Ditulis surat. Nyampe nggak nyampe urusan lain. Yang dicatat oleh Allah apa aja? Iya, ikhtiar antum. Hasilnya nggak usah kita pikirin. Nah, dari dulu kita kerja, Pak, sampai sekarang nggak bisa ngalahin konglomerat. Yang dilihat oleh Allah kerjanya. Ya tidak. Yang ketiga, Pak, mendoakan pemimpin. Berkata Fudail bin Iyad,
Tahu Fudail bin Iyad? Mantan gembong perampok. Sampai-sampai orang tua kalau punya anak kecil, anaknya cengeng, kamu nanti aku bawa ke Fudail, langsung diem. Saking besarnya kejayaannya si Fudail sebagai kepala perampok. Berkata Fudail, "Lau ana li da'watan mustajabatan." Kalau aku memiliki doa yang mustajab, kata beliau, "Ma sayartuha ala fil imam." Aku akan tujukan itu kepada penguasa. Itulah madhab ahlu sunnah, nggak mencela penguasanya tapi mendoakan penguasanya. Kenapa? Nabi yang nyuruh. Ya, kalau antum nggak mau ikuti Nabi, khalas. Lalu berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa ma yushaqiqi rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang padanya kebenaran, wa yattabi ghairi sabilil mu'minin, dia ngikuti bukan jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, Allah palingkan dia ke arah yang sesat. Cukup enggak? Wa nuslihi jahannam, Allah masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masir, seburuk-buruk tempat kembali. Itu ancaman dua kepada orang yang menentang Rasul. Dunianya diarahkan kepada yang sesat, di akhirat Allahul azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Habis waktunya? Diskusi. Fadhal, silakan bagi yang ingin bertanya. Ini belum selesai sebenarnya, Pak, karena waktunya habis. Jadi